Hmm. Oh ini. Husnul apa tadi namanya? Husnul Khotimah. Iya, Bu. Oke, ada lagi apa yang lain? Tentang sistem pemasaran modern Gimana itu Mbak Widya? yang apa, Bu? Gimana yang tentang pemasaran modern minggu lalu? Itu tentang merancang strategi pemasaran yang unggul, kayak terus perusahaan melakukan salah, Bu, salah. Apa kemarin? Tentang ini juga, Bu. Kayak bingung, Bu, jelasinnya. Ayo, jangan malu-malu. Kayak pemasak, terus bentar, Bu. Bingung. Ya. Kata-katanya salah, Bu. Bentar. Semester kemarin kalian ujiannya gimana? Ujiannya offline apa online? Online. Oh, masih online? Online. Iya. Oh, itu online sistemnya gimana? Kayak pilihan ganda gitu. Oh, berarti masih sama dari semester-semester kemarin setelah COVID ya? Iya, semester 1 sampai 3 kemarin sama. Oh, oke. Tapi yang pasti ini ya, buat catatannya ya. Kalau dulu semester sebelum kalian tuh agak lebih, ini ya, lebih karena offline, jadi lebih ketat. Dan biasanya mereka itu banyak banget catatannya tiap minggu gitu. Kalian punya catatan nggak sih kalau selesai tuton? Ada modul, Bu. Modulnya udah masuk, udah datang? Udah, kemarin, Bu. Semuanya udah? Kayaknya sudah deh, Bu. Soalnya yang gelombang 2 itu rata-rata dikirim di gelombang 2. Oh, oke. Oke, kalau gitu kita masuk untuk tuton ketiga ya. Oh, tugasnya nanti sebelum jam 5 lah saya upload. Belum saya upload soalnya. Kita bahas tentang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan itu untuk menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran. Nah, ada yang dikatakan dengan strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan, yaitu itu digerakkan oleh pelanggan dimulai dengan memilih pelanggan mana yang akan dilayani dan memutuskan proporsi nilai yang dapat melayani pelanggan sasaran dengan baik. Jadi, dalam strategi ini ada 4 langkah yang perlu dilakukan ketika kita bilang strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan. Yaitu yang pertama harus melakukan segmentasi pasar. Yang kedua harus menetapkan sasaran pasar. Yang ketiga, diferensiasi. Dan keempat, positioning. Pernah dengar istilah-istilah ini? Kayak segmentasi, diferensiasi, positioning. Pernah dengar istilahnya? Aku Belum? pernah Pernah. Di mana dengarnya? pelajaran manajemen Oh, semester berapa tuh? Semester kemarin ya? semester 2. Ada yang masih ingat nggak? Kalau segmentasi pasar itu kegiatan bagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda sesuai kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda. Oke, benar.
Itu Mbak ingat atau lagi baca catatan? Catatan. Oh, oke, nggak apa-apa. Kalau diferensiasi sama yang kedua, yang ketiga, keempat, pernah dengar? Nah, ya, jadi Kalau seperti gimana Mbak Widya? kalau diferensi itu pembeda ya Bu ya, kayak Mhm. pembedaan produk gitu. Iya betul, kira-kira seperti itu. Dari istilahnya ya, different gitu, berbeda. Jadi kayak membedakan dengan yang ada, kira-kira seperti itulah. Nah, segmentasi pasar itu, betul ya, tadi yang disebutkan Mbak Widya, yaitu membagi pasar menjadi kelompok pembeli berbeda dengan kebutuhan, karakteristik, dan juga adanya bauran pemasaran, marketing mix. Apa aja tuh yang masuk ke marketing mix, bauran pemasaran? Saya rasa udah dibahas deh di manajemen yang marketing mix sebelumnya. Nah, kita lihat dulu sama-sama ya, kenapa harus melakukan segmentasi pasar gitu? Menurut kalian kenapa? Kenapa sih harus, dibagi kelompok-kelompok pembeli? Segmen-segmennya gitu. Untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran produk yang ditawarkan. Untuk meningkatkan efektivitas. Mbak lagi baca buku dari mana sih? Mbak Widya. Oke, benar ya yang disebutkan Mbak Widya. Kita lihat dulu sama-sama ada video. Yaitu mengapa harus melakukan segmentasi pasar. Nanti saya tanya ya sama kalian ya. Ini ada 5 menit aja videonya. Karena kebutuhan berbeda. Perlunya melakukan segmentasi pasar, ini jawabannya Mbak Lesti ya, karena kebutuhan berbeda. Oke, boleh. Tapi ya, coba kita lihat lebih lengkapnya di sini ya. Nanti kalau nggak kedengeran, dibilang ya nggak kedengeran gitu. Terdengar ya suaranya? Kecil Bu, Kenapa? suaranya kecil videonya. Kecil. Nanti mic kalian. Jelas kok suaranya Ibu, cuma nggak ada gambarnya. Suaranya jelas tapi videonya Bu, gambarnya. Nggak ada gambar slide-nya Bu. Hah? Nggak ada gambar ini layarnya, berbagi layarnya. Ini ada ya? Ada Bu. Mengapa harus melakukan segmentasi? Ini yang paling penting. Kalau segmentasi itu penting, kenapa?
supaya kita bisa Ini tadi disebutkan Mbak Widya. meningkatkan efektivitas dari seluruh kegiatan pemasaran kita. Kalau kita tidak melakukan pemetaan, kita akan problem di dalam efektivitasnya. Jadi kalau sekarang bisnis Anda sedang berjalan, maka langkah yang harus Anda lakukan adalah melakukan pemetaan ulang. Supaya apa? Tujuannya yang pertama adalah efektif. Waktu yang Anda keluarkan 8 jam setiap hari untuk bekerja, effort energi yang Anda keluarkan, apakah sudah benar-benar memberikan hasil yang lebih baik? Atau jangan-jangan itu bisa dilakukan oleh orang lain. Kita sekali lari keberhasilannya 50%. Anda berkali-kali lari, berhari-hari bekerja, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun bekerja. Anda belum menghasilkan efektiviti yang tinggi, success rate Anda masih kecil. Ingat, efektivitas. Dan mengapa kita harus melakukan segmentasi? Yang kedua adalah kita bisa fokus. Kita bisa fokus berkomunikasi. Coba bayangkan kalau Anda tidak melakukan segmentasi. Untuk komunikasi seperti apa yang Anda akan lakukan? Produk apa, R&D seperti apa yang Anda akan buat? Kalau Anda tidak melakukan segmentasi. Akhirnya semua komunikasi Anda keluarkan. Produk kami murah. Berarti Anda sebenarnya telah kehilangan orang yang menyasar segmen premium. Produk kami mahal, Anda kehilangan orang yang senang murah. Kan tidak mungkin Anda mengatakan komunikasinya, produk kami murah dan mahal. Anda harus memilih segmen supaya komunikasi Anda efektif. Anda bisa mengatakan kami murah, memang kami tidak mahal. Supaya komunikasi Anda efektif. Memang kami tidak premium, tapi kami murah. Tapi kualitas kami baik. Komunikasi Anda akan lebih baik jika Anda fokus di dalam memilih segmen. Yang ketiga adalah memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Ingat, mengapa kita harus melakukan segmentasi? Supaya kita bisa memaksimalkan sumber daya yang kita miliki. Sebenarnya proses segmentasi ini tidak hanya dilakukan di dalam bisnis, di dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus melakukan segmentasi dan targeting. Nanti bisa kita contohkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ilmu marketing ini memang lebih banyak diperuntukkan untuk kegiatan bisnis. Oke, jadi mengapa kita harus melakukan segmentasi? Yang ketiga adalah memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya kita tidak terbatas. Berapa sih jumlah karyawan di perusahaan Anda? Berapa jumlah karyawan di perusahaan kita? 10, 20, 60 orang. Nah, bagaimana supaya semua sumber daya ini bisa memberikan hasil yang maksimal bagi perusahaan? Bagaimana seluruh sumber daya ini bisa memberikan hasil yang efektif? Sumber daya juga tidak hanya orang. Sumber daya yang Anda miliki adalah waktu, tempat, dana. Itu adalah sumber-sumber daya yang mungkin sudah banyak terbuang karena tidak efektif. Dan yang terakhir, mengapa kita harus melakukan segmentasi? Supaya kita bisa memiliki kesempatan untuk melakukan ekspansi bisnis. Saya kasih contoh segmentasi awal yang dilakukan oleh Makarim dengan Gojeknya. Gojek, ingat ya, Gojek. Dia fokus pada proses pengantaran penumpang. Dia fokus betul. Penumpang yang ingin cepat berpindah dari tempat A ke tempat B. Itu segmentasi yang dilakukan oleh perusahaan Gojek. Tapi setelah dia sudah matang di dalam bisnis ini, dia akan mudah melakukan ekspansi, pengembangan bisnis. Oke, setelah Gojek saya sudah berhasil mengantar orang, maka Gojek saya akan saya arahkan ke mengantar barang. Dibuatlah GoSend. Oh, ternyata ada lagi kelompok-kelompok di masyarakat yang malas bergerak. Orang disebut dengan mager, malas gerak. Ini orang-orang yang malas gerak tapi pengen makan, pengen minum, tapi tidak mau bergerak, cuma mau memencet handphone, makanan datang, dibuatlah GoFood. Jadi bisa melakukan ekspansi bisnis jika Anda sudah melakukan fokus di awal. Kenapa Makarim atau Gojek tidak melakukan seluruh bisnisnya di awal? Karena Makarim mengerti tentang teori segmentasi dan targeting. Sehingga pada saat awal dia akan fokus pada bisnis yang dia benar-benar memiliki kemampuannya. Jadi dia fokus, efektif. Komunikasi juga efektif. Gojek mengantarkan orang. Nah setelah itu baru Gojek mengantarkan barang, mengantarkan makanan, dan sebagainya. Jadi ekspansi dilakukan adalah next step, langkah berikutnya.
Bukan langkah awal adalah melakukan seluruh bisnis di awal, Anda akan kewalahan dan Anda akan kehabisan sumber daya, energi, waktu, manusia, dan dana yang Anda miliki. Oke. Apa tadi yang disebutkan video sebelumnya? Kenapa harus melakukan segmentasi? Meningkatkan efektivitas pemasaran. Oke, katanya betul Lebih ya. fokus R dan D komunikasi. Mhm. Jadi, Maksimalkan sumber daya yang dimiliki. oke. Kesempatan melakukan SR. Nah, yang disebutkan Mbak Ina Sobania juga. Nah, jadi menurut kalian penting nggak segmentasi ini dalam pemasaran dari paparan video tadi yang kita dengar? Penting, Bu. Penting ya. Dan coba kasih contoh perusahaan yang kalian lihat melakukan segmentasi dari segi apapun itu, dari yang 4 disebutkan tadi. Coba apa contohnya di sekitar kita aja, yang sekitar kita. Jadi dia fokus gitu. Yang pertama dia tadi untuk efektivitas dan dia fokus kepada satu produk dulu. Segmennya apa gitu. Contohnya Starbucks. Starbucks ini dia segmentasinya pilih apa ya produknya itu? Minuman, Bu. Apa? Minuman? Kopi. Ya, minuman kopi, benar. Jadi dia fokus, dia pilih segmentasinya itu dia mau di pasarnya itu minuman dan apa? Minuman apa? Kan banyak minuman. Ada boba, ada jus. Dia pilih minuman apa? Kopi. Kopi. Kalau dari segi harga dia pilih segmentasinya di mana? Menengah ke atas, Bu. Menengah ke atas. Berarti bisa kita bilang harganya bagaimana tuh? Lumayan, Bu. Lumayan. Ya, harganya termasuk mahal itu. Dibanding dengan Iya. kopi-kopi lain yang ya bisa kita dapatkan dengan harga yang sama, bahkan mungkin lebih enak kalau kopi di warung-warung ya. Iya, Bu. Nah, saya mau tanya nih, dia tuh ngejual apa sih, Bu? Sempat ada rumor ya, Bu ya. Dia tuh hanya menjual itu logonya doang. Ya, jadi karena dia marketingnya ya, pemasarannya itu Iya. tepat sasaran sebenarnya. Kalau bisa dilihat makanya dia bisa sebesar itu. Jadi dia bisa sampai ke ekspansi yang tadi karena segmentasinya tepat sasaran dan targetnya itu tepat gitu. Yang pertama dia lihat brand-brand kopi itu belum ada yang dipopulerkan untuk kopi itu sendiri. Padahal apa sih kopi banyak banget ya bahkan mungkin lebih enak kopi-kopi apa kalau dari Indonesia itu yang terkenal di Taiwan. Ada yang tahu nggak kopi dari Indonesia? Kopi luwak, Bu. Ada lagi satu Mandeling itu tahu nggak? Toraja, Bu. Toraja Kopi ada. Toraja. Mandeling. Ini kan pasti pernah minum deh kopinya. Ya, Mandeling dari Sumatera, Bu. Iya, benar. Bentar ya. Itu dari dekat tempat saya. Nah, ini kalian pasti pernah lihat
Mandailing blend yang gini-gini, Mandailing blend coffee. Ini banyak loh di supermarket Taiwan. Coba nanti lihat nama-namanya Mandailing coffee ya, kayak gini. Masa sih kalian nggak pernah lihat ini? Oh, Bu. Aku kira itu produk Taiwan. Iya kan? Iya, Polan Cafe. iya. Oh, Banyak di PR Smart. Iya, Mandailing ini. Harusnya kan Mandailing ya, Bu. Iya, betul. Siapa Ini yang bilang itu? Mandailing. Mas Asep ya? Bu. Mas Asep kan dari ini ya, kan dari Arab kan? Iya, dari Nah, Jeddah. ini populer banget ini di Taiwan, Mandailing yang kayak gini, kopi-kopi saset, gini, brown, dan lain-lainnya. Nah, ini bahkan kalian mikirnya ini kopi Taiwan, tapi ini Mandailing, dari asli katanya itu Mandailing. Mungkin di bahasa ini kan, jadi itu satu kabupaten di dekat sini, kopi Mandailing. Dan namanya Mandailing sebenarnya, bukan Mandhe. Padahal ini populer banget kan di sana. Kabupaten deh ini namanya. Kabupaten Mandailing. Kabupaten Mandailing itu, ada yang tahu nggak lokasinya di mana? Sumatera Masih Utara, di Bu. daerah, Medan ya masih di daerah Sumatera Utara. Dekat Tapanuli gitu. Jadi ini populer banget ini di Taiwan, makanya kemarin itu teman saya dia suka banget minum kopi ini gitu kan. Terus saya bilang, itu dari dekat rumah saya loh, saya bilang gitu. Hah, dia nggak tahu kalau itu dari Indonesia dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi ada kita lihat siapa yang peminat kopi di sini? Saya, Bu. Desi. Mbak Desi. addicted banget. Kenapa suka minum kopi? Kalau nggak minum kopi, berasa ada yang kurang. Bu. Berasa ada yang kurang. Udah berapa lama minum kopi? Satu hari berapa kali minum kopi? Minimal tiap pagi itu harus kopi, Bu. Maksimalnya bisa 3-4 kali, bisa lebih. Hah? 4 kali? Iya, Bu. Itu kopi apa sih? Kopi hitam apa gimana? Atau kopi susu gitu? Banyak banget 4 kali. Ada lagi yang lain? Ada yang kalau nongkrong-nongkrong kalian minum apa sih? Kalau nongki-nongki kalian minum apa? Americano. Air mineral, Bu. Mas Asep tadi minum apa? Americano, Bu. Gratis. Gratis? Kopi, Bu. Iya, Bu. Gratis. Kok gratis? Kan di restoran sendiri. Oh, kalau nongki-nongki di luar lah. Restoran sendiri. Paling-paling cencuna aja, Bu. Oke, ada air putih. Ini demi apa ini nongkrong minum air putih? Biar irit. Ya, pinter. Karena irit. Nggak suka kopi juga, Bu. Dari dulu nggak diperbolehin minum kopi. Karena kopi itu buat kita candu. Kalau nggak minum itu pusing. Katanya gitu. Oh iya, saya juga kurang tahu. Kalau saya minum kopi itu jantungnya deg-deg. Beda-beda ya. Saya juga ada di sini teman kali karena kebiasaan apa gimana. Mungkin di daerah mereka banyak kopi juga. Yang non-coffee, Bu. Kenapa non-coffee? Honey milk tea, oke. Enggak. Karena nggak diperbolehin dari dulu tuh sama bapak nggak boleh minum kopi. Teman-teman juga pernah cerita kalau pagi kalau dia tidak minum kopi itu serasa pusing dan nggak fresh gitu. Dan setiap pagi itu dia harus minum kopi dulu sebelum bekerja. Oh gitu. Oke, ya ada ya, mungkin beda-beda pengalamannya ya. Kalau saya malah teh. Kalau saya tuh kalau minum teh itu nggak bisa tidur.
Jadi Mungkin bagi karena saya, belum biasa, Bu. apalagi teh Cincunaicha itu, tehnya Cincunaicha bahkan Presotti. Nah, kalau udah minum itu nggak bisa tidur. Makanya kalau jam 6 lewat nggak mau lagi kalau mau minum-minuman gitu. Ada yang Kafeinnya sama, tinggi mungkin ya, Bu? iya kafeinnya, padahal itu teh gitu kan. Ya harusnya sih teh yang lebih tinggi kafeinnya. Iya, Oke, Bu, saya juga mengurangi. setelah didiagnosis kebanyakan minum kopi hitam itu, gula darah naik, Bu. Melonjak, sekarang sudah berhenti. Berarti karena pakai gula, masa Sep? Iya, dokter bilang faktor kopi juga berpengaruh, Bu. Oh gitu. Iya. Mix kalau pagi biasanya kopi hitam. Oke, ya. Nah, jadi kan setelah dilihat ternyata pelanggan ya, customer ini banyak juga yang suka kopi, banyak yang pecinta kopi. Saya juga kurang tahu ya tentang yang bikin addicted itu sama kopi. Jadi kalau nggak minum kopi jadi pusing, saya juga kurang tahu itu ya. Tapi yang pasti dilihat kopi ini belum ada yang populer. Nah, masuklah si Starbucks ini masuk ke pasar yang jarang diperhatikan orang gitu. Lalu dia buatlah dengan gaya eksklusifnya tempat nongkrong. Tadinya kan orang nongkrong bukan minum kopi-kopi yang seperti itu, mungkin ada teh atau ada milk tea, boba dan lain-lain gitu. Masuklah dia dengan dilihatnya pasar, banyak yang suka kopi, tapi belum seeksklusif itu, yang adanya kedai-kedai kopi gitu, kedai-kedai kopi aja bisa laris gitu kan, di mana-mana ada kedai-kedai kopi kan, warung-warung kecil gitu. Jadi kenapa nggak dibuat aja lebih eksklusif gitu, karena sebenarnya peminatnya banyak, hanya saja belum ada yang masuk ke segmen, menengah ke atas gitu. Jadi mereka buatlah itu dan mereka, nanti selanjutnya ada yang mau kita bahas dari bukan segmentasi ya, dan dari strategi pemasaran berikutnya. Nah, jadi mereka posisikan bahwa mereka itu mewah gitu. Jadi akhirnya tepat sasaran dan besar gitu, dan mereka jadi masuk ke ekspansi. Sekarang kan udah ada macam-macam kopinya dan ada roti-rotinya lagi kan. Padahal kalau bisa dibilang ya saya nggak tahu ya, saya bukan fansnya Eee, kopi juga, nggak suka roti-rotian juga, jadi saya rasa itu biasa aja gitu. Mungkin ada yang suka memang bener-bener suka roti, apa, kue-kuean gitu, jadi dia bilang kalau coklatnya itu nyoklat banget gitu. Terus ada croissant-nya ya, ada yang suka banget rotinya itu. Karena saya bukan tipikal yang suka itu, saya rasa semuanya biasa aja gitu. Nah, jadi mungkin mereka targetnya itu memang orang-orang yang suka roti dan suka kopi gitu. Dan juga mereka pas memposisikannya itu untuk, eee, yang mahal gitu, jadi produknya mahal. Nah, jadi, bagi sebagian orang, mungkin dilihat itu dia bukan cuma jual kopi, tapi dia jual kemewahan istilahnya segitu ya brand-nya. Jadi karena kan sekarang kita lihat kalau orang di Starbucks itu foto ya, kayak rasanya eksklusif gitu kalau foto di sana gitu, karena memang tempatnya ya bisa dikategorikan di antara sekitarnya itu dia termasuk yang mahal gitu. Berapa sih sekarang kopinya di Starbucks? Rata-rata tuh? 100 ET ke atas, Bu. 80. Mana ada yang 80? 100 ET, Bu. 180. 120, Bu. Oh iya, 180 atau 120 yang kecil-kecil gitu kan, ya gitulah. Ya. 45 yang kecil. Iya. Apalagi kalau itu karena di Taiwan ya, kalau misalkan di Indonesia atau negara-negara berkembang lainnya, kalau minum kopi harga berapa tuh? Harga 80.000 dong ya? Kalau misalkan 150.000? 5.000 biasa. Minum kopi harga 80.000, 65.000 gitu kan, itu kan termasuk, sudah menengah ke atas atau termasuk golongan atas. Kalau di Taiwan mungkin ya kita bisa lihat itu kayak nggak terlalu sebegitu mewah karena dibanding dengan biaya hidup
standar gaji di sana itu ya bisalah terjangkau ya kan? Oh, ini untuk strategi Starbucks ya, Mbak Ina ya? Oke, Mbak Desi. Oke, iya karena mereka, ngambil segmennya itu itu tadi ya, mereka mau bilang produk mereka itu mahal dan lain-lain gitu. Dan juga luxury. Kira-kira begitulah, nanti coba kalian lihat lebih lanjut lagi tentang nah, apalagi nih, yang bisa kalian amati bahwa produk A, mereka melakukan segmentasi di bagian ini dan itu sukses gitu. Apalagi contohnya? Contoh kecil boleh, Bu? Boleh. Nah, kalau tadi Starbucks kan untuk menengah ke atas, Bu. Jadi kalau saya itu untuk menengah ke bawah, Bu. Bukan menengah. Kedengeran nggak, Bu? Halo? Dengar, Kak, dengar. Jadi, Bu, kalau Starbucks tadi kan untuk menengah ke atas. Mhm. Kalau laundry saya itu untuk menengah standar, Bu. Mhm. Jadi kalau misalnya kan persaingan laundry di luar sana kan udah banyak ya, Bu, khususnya di Indonesia. Persaingan laundry di Indonesia kan udah banyak ya, Bu. Nah, jadi biasanya tuh harga normalnya itu 6.000 sampai 6.000 lebih lah kalau tergantung yang ekspres atau yang biasa gitu kan, Bu. Tapi kalau di laundry kita itu saya buat harganya terjangkau karena targetnya saya itu bukan tentang kalau nge-laundry kan biasanya kan orang yang mendadak atau kepepet terus dia maunya yang untuk baju yang untuk pergi atau baju khusus yang di laundry gitu kan, Bu. Tapi kalau target saya ini gimana caranya semua rumah itu tidak memikirkan itu. Jadi laundry itu jadi kayak nyuci biasa sama mereka gitu. Makanya saya bikin laundry-nya 1 kilo itu jadi 4.500, Bu. Kalau harga standar di luar sana kan 6.500. Jadi termaksud mahasiswa, kayak anak kos itu juga terjangkau mereka untuk laundry ke laundry-nya kita. Oke. Berarti Mbak Angki segmentasinya kemana? Ke standar kayaknya ya, Bu. Jadi mahasiswa juga bisa, terus ibu rumah tangga juga bisa, terus kayak PNS, pegawai-pegawai swasta itu juga nggak memikirkan beratnya. Kan mereka kan kerja gitu kan, mereka produktif, jadi mungkin nggak bisa nyuci setrika. Jadi kalau di laundry kita mungkin mereka tidak memikirkan bahwasanya itu tuh memang benar-benar harganya mahal gitu. Jadi maksud saya itu gimana caranya mereka terus-terusan kembali gitu untuk nyuci nyetrika di laundry kita gitu, Bu. Oke, Mbak Ning, ini laundry-nya di mana sih? Di kota apa? Di Langsa, Bu. Oh, oke. Tapi itu ini kan nutup untungnya gimana? Ya karena itu dibilang jasa ya bisa lah, Bu. Maksudnya biar untung sedikit kali banyak kali sering, Bu. Oke. Iya karena itu termasuk murah ya. Iya. Ini ditanya Mbak Desi nih. Nggak dikomplain sama pesaingnya gitu? Ya makanya kita mainnya itu bukan buka ruko atau bukan buka toko gitu. Jadi kita mainnya di rumah dan free antar jemput minimal 5 kilogram. Jadi kita mainnya tuh di media sosial, Bu, untuk marketingnya tuh di media sosial. Atau nanti ada bagi-bagikan brosur di setiap kampus ke kampus atau kantor ke kantor, terus kita mainnya itu di pesantren yang bisa mau kerjasama dengan laundry-nya kita. Oh, emangnya dekat kampus ya lokasinya Mbak Anggi? Iya, Bu. Dekat Universitas Samudra, Bu. Oh, oke. Iya, bagus ya. Bagus dari strateginya Mbak Anggi. Ada lagi contoh lain? Yang dia pilih segmen apa gitu, dari segi demografi juga boleh, dari segi kelas sosial juga boleh.
Kalau tadi contoh di video itu apa? Contoh yang di video Gojek. Nah, kan dia lihat nih, dan pada saat itu udah ada ojek ya, pada saat itu ojek udah ada ya. Tapi belum disentuh dengan teknologi gitu. Akhirnya dia buatlah Gojek gitu. Dan ternyata dari hasil yang dilihat ini memang pasarnya itu dia pilih segmennya itu pas gitu, karena dia amati bahwa ada banyak pelanggan yang ditargetkan, mager ya, orang-orang Indonesia ini memang mager ya, untuk jarak 500 meter pun nanti nggak mau jalan gitu. Bu, maaf ini emang nggak berbagi layar ya, Bu? Iya. Atau memang belum. Oh. Maaf, Bu. Iya, begitu. Jadi dia lihat, oh cocok nih kalau misalkan kita buat di ini segmentasi kita pilih orang-orang yang mager-mager ini, dan akhirnya tepat sasaran akhirnya besar ya. Itu mereka itu kalau dilihat kenaikannya itu hampir 1000%. Jarang-jarang loh ada bisnis yang bisa langsung booming seperti itu, dalam itu waktunya masih termasuk muda mereka. Kenaikannya bisa sampai ratusan persen. Saking banyaknya peminat gitu ya, pelanggan yang menggunakan jasanya. Kalau di Taiwan kira-kira laku nggak seperti itu? Kalau di Jeddah, kalau Gojek-Gojek itu atau apa ya, Uber ya, laku nggak? Uber laku, Bu. Saya juga Uber. Oh, sering pakai juga? Iya. Oh, oke. Kalau di Taiwan kurang ya. Mungkin sekarang itu yang sedikit lebih populer itu Foodpanda ya? Iya, Bu, Foodpanda. Makanan ya. Tapi tuh lebih mahalan Foodpanda, Bu, daripada Uber. Aku langganannya Uber aja, Bu. Oh gitu. Iya. Oke. Tapi iya, tapi kalau untuk orang yang pemindahan orang gitu, kalau orang yang mau pakai jasa kayaknya masih sedikit ini ya, tapi yang lebih banyak itu di Foodpanda, orang pesan makan. Tapi tergantung juga, di daerah saya tuh belum masuk Foodpanda. Ada-ada aja ya. Di tempat saya, di kampus saya itu nggak masuk yang aplikasi-aplikasi ini. Jadi kalau kita pilih titiknya katanya nggak mau mereka mengantar. Jadi nggak ada alasan untuk mager. Oke, jadi itu tadi kenapa harus melakukan segmentasi. Yang pertama biar efektif gitu ya. Jadi dia nggak, dan juga komunikasinya lebih fokus gitu. Dia bilang barang saya mahal, barang saya murah gitu. Jadi yang benar itu yang mana gitu. Barangnya itu harus fokus gitu. Misalkan kayak LV ya. LV, Ferrari, mereka itu bilang barangnya itu premium gitu. Jadi memang mereka mengkomunikasikannya itu ya memang tetap seperti itu. Ya barangnya memang mahal gitu, jangan nanti ada bilang Ferrari itu murah gitu dan lain-lain. Jadinya kan membingungkan nih. Jadi mereka harus fokus, lalu bisa maksimalkan sumber dayanya dan ada kesempatan untuk melakukan ekspansi. Kalau mereka sudah fokus dengan satu hal, dan itu berjalan dengan baik dengan pemilihan segmentasi yang tepat, nah mereka gampang aja ngikutin produk lain gitu, tapi tetap aja mereka harus pilih lagi segmentasinya dengan baik gitu. Sama dengan Kak Anggi, mungkin kalau ini berjalan dengan baik karena mereka fokusnya untuk kalangan menengah ke bawah gitu ya, jadi itu dianggap kayak bukan satu hal luxury lagi, kalau laundry di luar udah anggap kayak nyuci di rumah aja. Mungkin nanti selanjutnya bisa dikembangkan jadi apa gitu, mungkin bukan hanya menyuci pakaian saja, mungkin bisa menyuci sepatu atau lain-lainnya gitu. Iya Bu, itu mesinnya agak mahal Bu. Oh gitu, itu pakai mesin ya?
Iya. Saya pikir manual pakai obat gitu, ada deterjen khusus. Oh, ya ada sih Bu deterjen khususnya. Cuma untuk pengeringnya itu memang ada mesinnya, Bu. Oh, oke, Supaya iya. jangan bau apek kan setelah dicuci, bersih kan dia kan mau di-packing. Jadi parfumnya tuh menyatu dengan sepatunya itu supaya jangan bau apek ya pakai mesin tersebut gitu. Oke, iya. Tapi yang pasti kalau segmentasinya sudah kuat dan dia brand-nya sudah kuat gitu, dia bisa ekspansi lagi gitu, dan itu kesempatan yang baik. Kalau seperti tadi disebutkan, kenapa nggak dari awal Gojek ini punya produknya sama, dikeluarin produknya semua, misalkan dia ada, ada GoFood, ada Gokar, ada Gojek, kenapa nggak dari awal semuanya gitu, karena itu susah, nanti dia juga nggak efektif untuk manajemennya gitu, jadi pemasarannya juga nanti kewalahan dan lain-lain. Jadi dia fokus dulu, pilih satu segmen dan ada kesempatan ekspansi itu lebih bagus. Saya lagi baca ini ya chat-annya dulu. Oke, iya. Benar ya disebutkan Mbak Desi ini, tapi yang pasti harus diperhatikan gitu, pasarnya bagaimana. Jadi segmentasi pasarnya itu harus tepat juga. Kalau di Taiwan mungkin kalau ada Gojek dan Mbak Uut, perusahaan Abot. Perusahaan Abot ini yang mana ya? Kok saya belum pernah tahu. Amway ini juga punya Taiwan. Amway dan Abot ini punya siapa? Dari mana gitu asalnya? Ada yang kenal nggak perusahaan Abot sama Amway? Iya, tapi yang pasti contoh yang disebutkan Mbak Uut Krisyanti ini bagus ya. Ini benar nih, perusahaannya itu ada yang mereka memang fokus sama produk-produk lansia atau produk-produk manula. Terus perusahaan yang satunya mereka itu fokus pasarnya itu lebih ke konsumen yang sadar kesehatan gitulah, atau vegan gitu, suka-suka makan vegan. Oke. Suara saya terdengar kan? Halo? Terdengar, Bu. Iya, Bu. Terdengar. Oke. Oke, kita lanjut dengan penetapan sasaran pasar. Nah, ini kurang lebih mirip. Dia kelompok pembeli yang diidentifikasi, sasarannya apa, dan bisa dievaluasi masing-masing segmen pasarnya dan segmen yang akan dilayani. Lalu penetapan strategi bagaimana membangun hubungan yang baik dengan pelanggan gitu. Jadi sasarannya siapa gitu. Nah, selanjutnya diferensiasi dan positioning. Ini
Ini juga yang tadi saya sebutkan, yang akan kita bahas hari ini. Diferensiasi itu, jadi dia membedakan pasar dengan menjadi lebih unggul gitu dibanding yang lain. Lalu ada istilahnya positioning, dia itu memposisikan produknya itu di pikiran pelanggan, sasarannya apa. Nah, diferensiasi ini seperti yang dari kalimatnya, dia membedakan produknya dari yang lain. Coba kasih contoh apa perusahaan yang mengeluarkan produk, dia itu membedakan dari produk lain gitu. Tapi biasanya ini lebih unik gitu dia barangnya. Apa nih yang di sekitar-sekitar kita aja? Apa kira-kira yang contoh diferensiasi? Masa sih nggak ada? Pernah lihat ini nggak di Taiwan? Yang di Taiwan? Restoran toilet itu? Belum pernah, Bu. Hah? Mas Trisna belum pernah? Yang restoran toilet? Belum pernah, Bu. Viral loh kemarin. Lagi di mana sih Mas Trisna? Lagi jogging. Lagi di kamar, Bu. Soalnya ada temen lagi nyalain musik. Oh, oke. Nah, ini kalau kalian di Taiwan ya, ini di Taipei ini ada. Jadi dia itu buat nama restorannya itu Modern Toilet. Ya, menunya itu kayak makanan tapi hotpot, tempatnya itu kayak dudukan toilet gitulah. Yang pasti dia mau buatnya itu unik gitu. Dia mau membedakan dari yang lain. Ya kalau yang lain dia pakai mangkok-mangkok biasa, nah dudukannya juga ya seperti ini. Dia jadi kayak ini wastafel, ini toiletnya gitu. Ini kemarin booming ya, kalau kalian ada lihat, dudukannya juga seperti ini nih. Tempat duduknya, bukan dudukan biasa. Gini. Gimana pendapat kalian? Pengen coba nggak? Yang ada nggak nafsu makan, Bu. Tapi penasaran nggak? Enggak, Penasaran sih, Bu. Enggak, Bu. Enggak Ada. penasaran, Bu. Malah geli, Bu. Enggak tertarik, malah takut. Takutnya pas makan tuh ngebayangi, Bu. Tapi ini viral loh kemarin sampai antriannya panjang karena unik gitu. Karena belum ada yang buat yang lain. Karena ini ya termasuk idenya bagus. Dan makanannya ada juga bentukan makanan yang kayak foto. Ini kari nih, karinya kayak gini. Nah, kira-kira begitu. Jadi dia buat unik aja dari yang lain. Es krimnya mirip, Bu. Es krimnya mirip itu. Oke. Ya, itu salah satu contoh diferensiasi ya. Jadi dia mau membedakan dari restoran biasa. Jadi restoran biasa itu kan pakai piring, pakai mangkok, udah biasa. Kenapa nggak didesain aja yang berbeda gitu. Dan ini akan sangat diingat oleh pelanggan karena dia unik gitu. Lain dari yang lain, different. Itu dari kata different ya, diferensiasi. Berbeda gitu. Dan akhirnya viral kan, banyak yang antri. Kalau saya sih belum pernah, karena ini kan di Taipei. Tapi dari kemarin pengen nyobain aja. Menurut kalau dari ininya sih kayak kelihatannya enak sih rasanya ya, tapi jangan dibayangin yang lain-lain gitu. Apalagi nih yang contoh yang kalian tahu dia itu berbeda dari yang lain?
Apa aja boleh, mau itu sekolah atau itu kampus, rumah sakit atau apalah yang berbeda. Nanti habis dari sini kalian harus sering-sering ya mengamati setiap detailnya yang kalian temukan di jalanan. Nanti saya kasih tugas kalian mengamati, pergi ke kota atau ke pasar pas libur, amati apa yang berbeda, apa yang unik. Oke. Itu bidang pendidikan, Bu, yang kemarin viral juga di Twitter. Yang Gimana, di Mas? UK, United Kingdom. Gimana tuh pendidikannya? Mereka buka jurusan ini, ilmu sihir. Oh, itu boleh. Sarjana Itu ilmu sihir. sekolah apa sih? Kurang tahu, Bu. Terus akhirnya gimana? Ada yang daftar nggak? Sepertinya banyak dari Indonesia yang punya bakat. Tapi kok bisa? Karena kan di sana kan nggak terlalu ini kan, mereka nggak terlalu percaya hal-hal seperti itu. Kenapa tiba-tiba buka seperti itu ya? Kalau menurut saya mah, Bu, lebih ke kayak metafisika gitu, Bu. Jadi mendeskripsikan hal gaib itu ke dalam matematik dan bisa dicerna oleh otak mungkin ya. Bisa jadi sih. Mbak Roro Ajeng bilang, jadi terinspirasi gitu ya dari film-film. Bisa jadi sih, ya karena kan sejauh ini kan orang-orang bilang kenapa bisa seperti itu, dan ada banyak hal yang sebenarnya itu sudah diteliti dan memang ada hubungannya gitu, tapi kan mungkin orang-orang beranggapan itu hal-hal mistis gitu, tapi ternyata bukan, itu memang sudah diteliti dan bisa terjadi. Contohnya, ya tapi itu berdasarkan kepercayaan masing-masing juga ya, karena dulu kan belum terlalu banyak penelitiannya, dan sekarang kan udah banyak orang meneliti hal-hal kecil gitu. Tapi tergantung kepercayaannya juga, masih ada yang bilang, bukan, itu memang ada mistisnya, goib-goibnya gitu kan. Contohnya kemarin saya baca ada apa namanya? Apa sih istilahnya itu yang kayak ketindihan itu pas tidur itu loh. Apa istilahnya? Jadi dia pas tidur kayak ketindihan gitu. Erup-erup. Apa? Rep-rep. Mungkin ya, saya kurang tahu juga apa istilahnya, tapi kayak bahasa Indonesia itu ketindihan gitu. Tapi ternyata Oh iya bener, itu ada Karen's Dinner itu loh yang pelayanannya galak. Oh iya, yang Karen's Dinner. Tadi yang tentang tidur itu, tapi ternyata setelah diteliti dari ini peneliti bilang itu memang bisa terjadi. Itu terjadi ketika tidurnya itu sudah deep sleep, tidurnya itu sudah terlalu nyenyak dan dia ada di posisi seperti ini, dan itu bisa ternyata bisa terjadi seperti itu gitu. Jadi setelah mereka pelajari dari segi keilmuannya, seperti itulah. Mungkin kira-kira dari sekolahnya Mas Asep ya, yang disebutkan tadi. Oke. Nah, ini benar Mbak Lina, Karen's Dinner, yang kliennya marah-marah, biar lain dari yang lain gitu kan. Akhirnya viral kan. Itu yang membuat dia jadi terkenal. Kalau tadi dia mungkin buat restoran yang biasa-biasa aja, ya gimana mau dikenal gitu. Jadi dia pakai diferensiasi ya di situ ya. Dia buat sesuatu yang baru. Yang berbeda istilahnya. Nah, akhirnya jadi banyak ya artis-artis juga pengen nyoba, pengen dimarah-marahin, ya kan? Di Karen's Dinner tuh. Membedakan kemasannya, boleh. Kemasannya juga dibedakan, boleh. Air mineral. Air mineral apa, Mbak Widya?
Nah, itu tadi diferensiasi. Selanjutnya positioning. Jadi positioning ini dia membentuk pikiran konsumen tentang produknya dia. Jadi cara dia mempromosikannya, cara dia mendesain, mengemas dan lain-lain, yang pasti dia bisa yang pasti dia mau membuat pelanggan itu memikirkan tentang apa produk itu. Contohnya kalau kita bilang Nike, apa yang kalian pikirkan tentang Nike? Sepatu, Bu. basket, Sepatu apa? sport kayak gitu, Bu. Oke, sepatu olahraga. Nah, ketika kita mikir Nike gitu kan, oh yang terbayang dalam pelanggan itu olahraga, produk-produk olahraga. Oke, apa lagi? Burger King, Bu. Burger King gimana? Burger King kan biasanya kan menunya burger. Berarti sesuai namanya dong. Iya. Oke, gini, kalau dibilang Burger King, apa yang dipikirkan konsumen? Burger, Bu. Nah, terus apa lagi? Mahal, murah? Ya, agak-agak mahal sih, Bu. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi, misalkan nih, Nike dulu. Tahan nggak dia? Kuat nggak dia? Ada yang pakai Nike? Kalian pakai apa sih? Apa brand kesukaan kalian? Tergantung pemakaiannya, Bu. Kalau pemakaiannya asal-asalan gampang rusak, Bu. Secara general lah, secara umum. Janganlah dia salah-salahin, jalannya pun mencong-mencong. Awet ya. Abibas. Adidas ya kalian suka. Oke. Harganya gimana? Lumayan mahal kalau Nike, Bu. Ya, lumayan lah ya, gitu. Tapi yang pasti ketika kita bilang Nike, yang muncul dalam pikiran konsumen itu, oh itu yang dia yang olahraga gitu. Terus juga tahan, kuat lah, durable. Terus ya lumayan mahal harganya, sedikit mahal. Fashionable nggak dia? Fashionable. Masa sih? Ya, sering dipakai itu. Kalau untuk fashion enggak lah ya, tapi karena dia Ya, lebih ke sporty ya. Kalau sporty kan fashion, Bu. Tapi Oke. kalau biasa enggak. Oke. Begitu. Jadi ketika kita sebut Starbucks gitu, apa yang dalam pikiran kalian? Eksklusif tempatnya. Oke. Sosialita. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi positioning. Jadi berarti kalau memang mereka targetnya mau untuk jadi premium, berarti Starbucks sudah berhasil memposisikan barang mereka itu, brand mereka itu di pikiran konsumen gitu. Jadi yang pasti kalau untuk positioning ini, dia membentuk pikiran pelanggan gitu. Jadi apa sih dia mau dipikirkan tentang apa nih? Kita mau jadi barang yang mewah gitu. Kayak Tesla. Kan ini tadi bilang lambang centrang ini gimana Mbak Lina? Itu sepatu Nike, Bu. Saya tahunya lambang centrang logo. Oh iya benar. Kalau disebut Nike berarti dia centang gitu ya. Itu ada filosofinya sih itu. Kenapa jadi seperti itu? Bukan centang namanya, sus itu istilahnya. Oke. Terus oke, boleh Tesla ya. Kalau dibilang Tesla gitu, canggih, inovatif gitu kan.
Mewah. Terus juga apa lagi? Tesla ini dia ada satu lagi positioning-nya. Kalau disebut Tesla, apa yang kalian pikirkan? Mobil listrik. Benar. Itu dia positioning yang paling kuat kalau Tesla. Mobil listrik gitu. Jadi dia mobil yang ramah lingkungan. Itu positioning-nya yang paling mereka ingin bentuk di pikiran pelanggan. Jadi ketika kita bilang Tesla, oh itu yang ramah lingkungan dan juga mewah, canggih gitu. Karena memang mereka mau memposisikan itu dan berbeda juga dari yang lain. Karena yang lain kan ya mereka canggih sih canggih, tapi ya masih belum bisa mengikuti Tesla yang mobil listrik yang lebih ramah lingkungan. Spotify, platform musik, oke. Kayaknya Mbak Afi ini, Mbak atau Mas? Peminat Spotify ya. Itu ya untuk positioning dan differentiation berarti udah paham ya. Kita lihat dulu sedikit sharingnya. Ini untuk positioning-nya. Pentingnya brand positioning untuk strategi marketing. Jadi dia bilang positioning itu penting gitu. Karena ini akan membentuk pikiran konsumen tentang brand itu atau tentang produk itu atau tentang perusahaannya. Coba kita lihat. Positioning, ya. Dan banyak banget orang marketing kalau ditanya tahu positioning nggak tahu gitu ya. Tapi kedengeran ya? Satu hal yang paling sering dan yang paling wajib orang marketing tahu itu kan positioning ya. Dan banyak banget orang marketing kalau ditanya tahu positioning nggak tahu gitu ya. Tapi jujur deh, berapa banyak yang beneran bisa bikin positioning yang benar-benar bagus. Halo, saya Ignatius Untung. Selamat datang di Marketing. Oke, jadi kalau kita berbicara soal positioning, sebenarnya kalau secara definisi udah tahu lah gitu kan. Tapi balik lagi, bahkan ketika kita tahu definisi positioning dan apa itu positioning, apa terus habis itu menjamin kita bisa ngelakuinnya, bisa bikinnya? Belum tentu. Saya kasih contoh ya. Kalau misalnya gini, siapapun di sini yang punya mobil, apalagi mobilnya mobil mewah ya, mobil semahal-mahalnya gitu ya, pinjemin ke saya gitu ya. Nanti kita cari orang di pinggir jalan yang belum pernah bisa nyetir, terus habis itu kita ajarin, nih, saya kasih tahu cara nyetir mobil manual ya. Caranya adalah nanti masuk, injek kopling, masukin persneling gitu ya. Terus habis itu tekan gas barengan sama ngelepas kopling pelan-pelan gitu ya. Nanti kalau mau pindah gigi sama juga, tinggal injek kopling, terus habis itu pindahin persneling, terus habis itu lepas kopling sambil gas barengan pelan-pelan gitu kan. Nah, berani nggak habis disuruh dia? Kan dia udah tahu caranya gitu. Nggak juga gitu. Jadi tahu itu tidak sama dengan ngelakuin. Kita tahu tapi belum tentu kita bisa ngelakuin. Positioning pun juga sama gitu ya. Udah umum semua orang marketing tahu apa itu positioning gitu ya. Sayangnya nggak banyak yang benar-benar bisa ngelakuin dengan baik. Yang bisa bikin banyak, tapi apakah positioningnya tajam, apakah positioningnya menarik? Nah, itu dia yang sulit gitu kan. Jadi memang benar-benar pengetahuan itu sama sekali tidak menjamin bahwa kita bisa ngelakuinnya. Nah, hari ini saya mau bahas nih, gitu kan, kemampuan yang paling penting untuk kita bisa bikin positioning dengan lebih baik. Walaupun saya juga nggak jamin habis tahu ini terus habis itu bisa ngelakuin ya. Tapi setidaknya lebih dekat lagi membawa diri kita ke bisa ngelakuinnya. Nah, saya start dari satu contoh positioning yang saya pernah temuin dan saya lupa brandnya sejujurnya. Waktu itu ngelihat iklan-iklan luar negeri ya. Ada satu tas, saya lupa brandnya benar-benar gitu ya. Kita sebut aja brandnya Basic gitu ya. Ingat banget saya dengan iklannya, feature-nya tuh nggak ada yang unik. Desainnya begitu-gitu aja, bahannya ya standar, nggak ada lebihnya lah, nggak lebih tahan lama, nggak lebih keren,
nggak lebih murah jauh-jauh banget gitu ya. Harga lumayan terjangkau tapi nggak bisa dibandingin karena pesaingnya itu feature-nya lebih, desainnya lebih keren dan lain sebagainya. Seolah-olah kan nggak ada yang bisa dijual. Nah terus positioning yang dia ambil adalah, yang dia komunikasikan adalah bayar cuma yang ada perlu, nggak perlu bayar lebih untuk sesuatu yang nggak ada fungsinya. Artinya karena nggak ada lebihnya, ya udah ini tas yang memang secara pricing ditujukan buat orang-orang yang memang cuma cari fungsi. Fungsinya ya fungsi basic aja gitu kan. Nah dari satu sisi itu tadi orang akan bilang, aduh ini susah banget nih jualnya gitu ya. Tapi dari sisi lain ini logis banget kalau diambil positioning seperti itu gitu. Jadi pelajaran pertama sebenarnya yang kita ambil dari sini adalah positioning itu sebenarnya tentang framing. Ibarat lihat sesuatu itu banyak angle. Kalau kita mengandaikan gajah ya yang sering dipakai orang kan gajah. Terus ada orang yang anggap aja matanya itu nggak wide gini pandangannya. Jadi pokoknya cuma bisa ngeliat yang di depan begini doang kayak pakai kacamata kuda gitu. Satu orang bilang, oh gajah itu adalah kayak batang pohon tinggi. Nah itu orang yang lihat kakinya. Terus ada yang bilang, oh gajah itu kayak selang, which itu yang lihat belalainya dan lain sebagainya gitu kan. Nah jadi positioning itu adalah kemampuan untuk mencari angle-nya. Angle-nya itu dari mana sih? Gitu. Jadi ini bukan masalah bagus apa jelek, tapi maksudnya bukan, oh produknya jelek, nggak punya feature. Iya kalau dilihat dari sana. Tapi ketika kita geser angle-nya, kita geser framing-nya, jangan-jangan kita bisa nemuin sesuatu yang menarik dan relevan dengan konsumen. Jadi framing itu sebenarnya adalah tentang lihat dari sisi sisi di mana brand kita menemukan relevansinya. Relevan untuk konsumen, kayak yang tas tadi ya, bahwa tas ini nggak punya kelebihan itu kan fakta gitu. Tapi bahwa tas ini juga nawarin bahwa banyak tas nawarin yang lebih banyak dari yang orang butuhin. Orang sebenarnya bayar untuk sesuatu yang nggak dibutuhin. Dan kebetulan ada market yang udah, gue cari tas yang memang udah fungsinya buat bawa. Jadi positioningnya bisa masuk dengan relevan antara apa yang dipunya produk dengan apa yang dibutuhin konsumen. Nah, contoh kedua, ini lebih menarik lagi, framingnya lebih mantap lagi. Walaupun ini bukan tentang positioning ya, tapi framingnya bagus. Kalau teman-teman pernah beli kopi atau beli boba, minuman boba ya, itu kan suka dikasih kartu loyalty ya, kartunya kotak begini terus habis itu ya udah konsepnya kita beli sekali distempel, ntar beli yang kedua distempel kedua, ketiga dan sebagainya. Tujuannya adalah nih kumpulin stempelnya sampai 8 sampai 10 kali, nanti kalau udah penuh ya 8 sampai 10 itu terus habis itu ada yang 8 dan yang 10 maksudnya. Kalau udah penuh terus habis itu nanti bisa dapat minuman gratis 1 gitu ya. Permasalahannya adalah banyak yang rontok bahkan sebelum sampai 3, ada yang kartunya hilang lah, ada yang nggak pernah beli lagi dan sebagainya. Terus habis itu ada eksperimen, ada tim behavioral science yang melakukan eksperimen. Eksperimennya dia bagi 2 grup. Grup pertama dia bikin jumlah stempel yang harus didapatkan 8. Jadi sekali beli dapat 1 stempel. Jadi pertama kali beli dikasih stempel 1 nih ya. Kumpulin nih sampai 8, nanti kalau udah 8 kamu dapat 1 gelas lagi gratis gitu ya. Itu grup pertama. Grup kedua adalah ngejarnya 10 stempel, bukan 8 stempel. Ya, sama juga pertama beli sekali beli dikasih 1 stempel. Bedanya adalah yang 10 ini kan lebih banyak dong dibanding yang 8. Nah, yang 10 ini supaya apple to apple biar sama-sama 8, pertama kali beli langsung di stempel 3. Gitu. Jadi sama-sama yang masih dikejar setelah pembelian pertama itu 7. Nah, dengan ngerubah itu aja, kan totalnya sama ya, 7 lawan 7 gitu ya. Dengan ngerubah itu aja, ketika titik awalnya berbeda gitu ya, yang satu baru punya 1, yang satu udah punya 3. Tapi sebenarnya yang harus dijalanin, yang harus dikumpulin masih 7 lagi. Hasilnya itu berbeda jauh gitu ya. Yang lebih banyak bisa ngumpulin 7 stempel tambahan, itu adalah kelompok yang 10. Kenapa begitu? Karena orang yang baru dapat 1 stempel, dia melihat saya punya 1. Tidak ada exit barrier-nya nggak terlalu gede. Buat dia kalau saya stop di sekarang aja ya udah 1 ini ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Jadi orang nggak terlalu ngejar gitu. Atau bahkan setelah nanti pembelian kedua stop ya udah. Tapi kalau yang beli 3, dia ngerasa gue udah punya 3, masa gue stop di sini sih? Lanjutin lah dikit lagi nih, dikit lagi. Jadi berbeda sekali bahkan dengan framing begitu. Nah balik lagi ini framing tapi ini bukan positioning. Tapi intinya adalah kita bisa ngerubah konteks, kita bisa ngerubah daya tarik orang, bahkan hanya dengan ngerubah framingnya aja. Ketika framingnya benar, orang jadi lebih punya dorongan gitu. Ini membuktikan bahwa framing itu matters gitu ya. Dan banyak hal dalam kehidupan kita itu keputusan juga dipengaruhi sama framing gitu kan. Karena framing itu menciptakan konteks dan konteks itu yang menentukan keputusan kita gitu ya. Jual minuman beda timing itu beda hasil. Lagi puasa
itu akan berbeda sama setelah puasa. Kalau lagi puasa, orang lagi pengen-pengennya, aduh lagi aus, aduh. Terus habis itu create desire. Nanti pas buka gue mau beli itu, langsung begitu kan. Tapi kalau jualannya jam berapa? Jam 7 malam, orang habis buka puasa. Ditunjukin juga kita nggak ngiler lagi gitu ya. Sama ke restoran pas lagi lapar-laparnya, itu semua tiba-tiba dikasih menu, semua dipesen, sebanyak mungkin. Ujung-ujungnya nggak bisa ngabisin. Karena lapar itu konteks yang berbeda. Ketika kalau kita kenyang, kita pesennya udah satu aja deh gitu ya. Jadi berbeda banget. Ketika konteksnya berbeda, situasinya berbeda. Nah, positioning juga sebenarnya sama gitu. Kita perlu cari framing itu tadi. Satu contoh lagi, ada kita semua tahu si post-it ya. Post-it itu yang buat post-it note ya. Itu juga soal framing. Awalnya mereka mau bikin lem, tapi kok nggak nempel banget, nggak nempel dengan baik, gampang banget dilepas gitu ya. Tapi good news-nya adalah begitu dilepas nggak ada bekas gitu. Kalau di framing sebagai lem susah dijual, makanya framingnya dirubah, post-it itu dirubah framingnya sehingga ini jadi post-it note gitu, yang dimana orang bisa nempelin, terus habis itu ketika dilepas nggak berbekas. Jadi punya pasar sendiri. Balik lagi ini masalah framing gitu ya. Nah, pertanyaannya balik lagi buat kita ke pertanyaan awal. Gimana caranya kita bisa mempertajam kemampuan kita untuk framing? Di sinilah jadi masalahnya gitu ya. Banyak orang udah tahu teorinya, tapi nggak bisa jalanin. Begitu jalanin kok gitu-gitu aja, nggak komprehensif, nggak menarik, nggak tajam, dan sebagainya gitu ya. Sebagian berpikir, saya kurang pengalaman aja kali gitu ya. Nggak sepenuhnya salah gitu ya, tapi juga nggak sepenuhnya benar. Ada orang-orang yang mohon maaf tidak semudah itu untuk bisa ngerjain ini. Karena ini, kalau ngomongin positioning dan banyak kerjaan marketing sebenarnya, ini bukan soal hard skill. Saya pernah bahas juga, saya pernah bahas ini di artikel di majalah marketing, sebenarnya bisa lihat juga di sana gitu ya. Ini bukan masalah hard skill. Banyak pekerjaan job desk-nya marketing itu bukan sekedar butuh hard skill aja, tapi butuh soft skill. Karena untuk tahu positioning itu apa, itu adalah hard skill. Gimana cara bikin positioning itu hard skill, itu technical skill. Tapi bisa menemukan angle, kan tadi kan positioning itu tentang nemuin angle ya. Nah, kemampuan untuk nemuin angle itu adalah soft skill gitu. Butuh orang-orang yang punya soft skill yang tidak kaku, butuh attitude yang dia terbuka sama pendapat orang dan lain sebagainya. Butuh orang yang yang punya empathy. Nah, kita lihat dalam hidup sehari-hari kan kita selalu punya keyakinan ya, dan ketika kita punya keyakinan itu kita pegang. Ini kita nggak ngomongin agama ya, tapi apapun yang kita yakini, kita pegang itu dan kita protect supaya udah ini yang paling benar gitu. Nah, orang-orang yang begitu, yang sebegitu megangnya keyakinan itu akan sulit untuk bisa menemuin positioning yang benar, karena balik lagi tadi, nyari positioning itu adalah tentang ngalah bahwa saya tahu angle saya ini begini, tapi sebenarnya ada angle lain yang jangan-jangan juga menarik, yang jangan-jangan juga ada benarnya juga gitu. Nah, jadi maka dari itu balik lagi, orang marketing yang kuat itu harus punya attitude yang benar. Attitude-nya untuk bisa ngalah, untuk ninggalin sebentar perspektif kita, untuk mampir dulu deh ke perspektifnya orang lain, berempati, kalau saya di posisinya dia gimana ya? Dan itu bukan cuma soal positioning doang. Cari consumer insight. Oke. Nah, tadi di video itu dia bahas positioning dan juga framing. Jadi itu juga salah satu tambahan ya untuk kita. Framing itu juga cara menyampaikannya gitu. Cara penyampaiannya itu juga harus benar, perlu diperhatikan. Jangan hanya framing itu sendiri dipakai strateginya. Ada juga jangan hanya positioning, tapi framing juga ditambahkan itu lebih baik. Kayak tadi dia bilang pas jualan minuman di bulan puasa dan di bulan lainnya gitu. Terus ya cara penyampaiannya, momennya itu juga harus tepat, gitu. Timingnya, framingnya. Banyak ya yang harus diperhatikan untuk strategi-strategi marketing ini. Dan bukan hanya sekedar tahu seperti tadi sarannya, ya banyak orang yang sudah tahu tapi belum tentu juga bisa melakukannya. Tapi yang pasti kalau ketepatannya itu semua bisa, targetnya itu semua bisa pas di waktu yang sama, itu biasanya sudah lancar-lancar saja. Oke, next. Segmentasi pasar. Jadi, pemasar ini mencoba berbagai variabel untuk melihat mana yang memberikan peluang segmentasi yang baik. Nah, itu bisa dari variabel
utamanya itu bisa dilihat dari geografis, demografis kita udah bahas apa kemarin, dari psikografis dan perilaku. Nah, kalau geografis itu ya dari wilayahnya. Segmentasinya itu bisa dilihat dari negaranya, wilayahnya, daerahnya, kotanya, lingkungannya. Contohnya nih, kalau apa ya? Kalau dari segi geografis, mungkin kita bisa lihat brand-brand Muslim, pakaian-pakaian Muslim ya. Pakaian-pakaian Muslim, mungkin dia mau segmentasinya geografis itu dipasarkan di negara-negara yang Timur Tengah atau Indonesia dan lain-lainnya. Tapi kalau dipasarkan di Eropa, di Prancis contohnya atau di Amerika mungkin itu akan sedikit peminatnya tidak terlalu banyak gitu. Jadi kalau mau memilih produk itu dia mau melihat segmentasi pasarnya, mungkin contohnya untuk pakaian-pakaian muslimah gitu. Jadi dia lihat dari segi geografis negara mana yang punya konsumennya itu lebih besar, kira-kira seperti itu, atau wilayah mana gitu. Saya kalau di Indonesia mungkin wilayah di barat ya, bagian barat. Kalau yang bagian timur bisa dipasarkan, tapi peminatnya mungkin tidak sebanyak yang di bagian barat, contohnya seperti itu. Jadi kita harus lihat segmentasinya dari produk ini gitu, dari segi geografis. Selanjutnya, segmentasi demografis itu, nah ini mencakup. Coba kasih contoh produk-produk yang pakai segmentasi geografis. Contohnya produk ini dia targetnya untuk pendidikannya dari sini dan ke sini gitu. Pokoknya dari salah satu demografis inilah variabel-variabelnya. Ayo sebut dulu nama produknya. Susu kaleng biasanya, Bu. Apa, Mbak? Susu. Susu apa? Susu kaleng kayak SDM kan, dari usia sekian sampai usia sekian dan seterusnya. Boleh. Tadi Mbak yang sebutkan ini kan, apa yang usia untuk manula tadi tuh, Mbak Uut ya. Nah, contohnya seperti perusahaan Abot ini, dia kan pakai segmentasi demografis karena dia menargetkan yang usia manula. Jadi di sini kita bisa lihat dia segmentasinya itu dari usia gitu. Produk kesehatan untuk wanita, Bu. Boleh, kayak makeup, kecantikan. Itu siapa yang jawab ini barusan? Roro. Oh, Roro. Oke. Ya, seperti itu. Kayak makeup. Berarti dia segmentasi demografisnya itu dari jenis kelamin, ya kan? Iya. Oke, benar. Dan lain-lain. Jadi bisa dilihat ya. Jadi dia bisa pilih segmentasinya apa gitu. Mungkin bisa dilihat dari pendidikan. Contohnya pakaian ya, pakaian blazer. Untuk yang wanita, untuk wanita anak-anak kuliah gitu. Jadi dia pilih untuk dari segi pendidikan berarti. Kalau tadi usahanya Mbak Anggi dari mana? Lihatnya Mbak Anggi. Iya, Bu. Kalau usaha Mbak tadi segmentasinya itu lihat dari mana nih? Masuk ke mana nih kira-kira? Kalau masa sekolah itu mahasiswa, Bu. Sama orang kerja. Kan Kayaknya punya Mbak masuk ke pendapatan dan pekerjaan deh. Iya. Karena dia targetnya yang untuk skalanya itu nanti juga bisa masuk ke segmentasi berikutnya juga ada pembahasannya, tapi dari sini juga bisa kita lihat dari pekerjaannya gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada juga segmentasi psikografis dan perilaku.
Jadi dia membagikan pasarnya itu dilihat dari kelas sosialnya, dari gaya hidupnya, dan dari kepribadiannya gitu. Jadi kalau untuk segmentasi perilaku juga dia dilihat berdasarkan pengetahuannya, sikapnya, dan lain-lain. Nah, coba kasih contoh perusahaan yang melakukan segmentasi dari psikografis. Itu bisa dari kelas sosial atau gaya hidup. Apa nih contohnya nih? Sarung BHS, Bu. Apa itu, Mas? Gimana dia? Iya, sarung BHS itu emang bisa juga ke ini yang agama, tapi untuk kelas sosial juga, sebab itu harganya mahal, Bu, di atas 2 juta, 3 juta untuk satu sarung yang asli. Itu untuk apa ya? BHS? Ini ya? Ya, BH, ya. Ada yang tahu nggak sarung ini? Dari Indonesia? Iya, Indonesia, Bu. Oh, ini. Ada yang punya nggak? Mas Asep, Betul, Bu, punya itu ya? harganya memang mahal itu. Cara nyucinya juga kayaknya nggak pakai sabun. Ya. Berarti kalau orang-orang yang pakai ini, dia targetnya kelas sosial ke atas ya? Iya, Bu, kelas sosial Oke. atas itu. Benar. Kalau yang standar Rabbani, Bu. Oh gitu? Ya. Oke, itu untuk yang menengah lah ya. Mau dia dari menengah ke atas atau menengah ke bawah juga masih bisa ini. Tapi sebenarnya Rabbani itu juga produk artis, Bu. Oh gitu? Biasanya sih artis yang pakai itu. Saya pikir tadi BHS ini dari Arab gitu kan. Oke, Bu. bagus. Apa? Dari Indonesia. TNF, Bu. Apa itu? Itu loh, Bu, The North Face yang itu buat hiking kayak gitu-gitu. Oh, itu. Ya, itu kan lumayan ya bukan lumayan mahal, emang mahal itu. Ini ya. Ada yang punya ini enggak? Oh, The enggak. North Face ini. Ini. Ya, itu kan bukan menengah ke atas. Ya mungkin atas kali ya kayak gitu. Untuk kelas sosial atas saya. Iya. Terus gaya hidupnya yang mungkin lebih suka ke hiking. Oke. Bagus ya. Berarti gaya hidupnya dia untuk yang ini berbeda ya, yang hikers lah ya. Oke, bagus. Ada lagi? Karena ini juga gaya hidupnya berbeda ya. Misalkan kita lihat gaya hidup di daerah gunung dan di daerah pantai. Kira-kira seperti itulah. Atau gaya hidup di kota dan gaya hidup di pedesaan. Apa sih bedanya ini? Gaya hidup kota sama pedesaan gimana sih? Kira-kira ciri-ciri bedanya yang paling general ya, secara umum ya, yang kita bisa lihat. Gimana tuh? Modernitas, Bu. Modernitas. Gimana? Dalam transportasi, teknologi seperti itu. Kalau di kampung lebih ke konvensional. Oke. Seperti penggunaan handphone, mungkin untuk di orang-orang kota itu 100% orang-orangnya butuh, tapi kalau di kampung tidak perlu. Ada, tapi tidak 100%, mungkin 70-60-an. Oke, dari modernisasi ya. Kalau contohnya Mas Asep di kota tuh mereka teknologinya lebih kehidupannya lebih update sama teknologi. Kalau di pedesaan lebih konvensional. Oke. Bisa mungkin kita bilang kalau di desa masih gotong royong nggak sih? Iya kan? Masih gotong royong. Oke, masih sosialisasi. Kalau di kota kan kadang-kadang tetangganya pun udah nggak kenal lagi kan, tetangga apartemennya, tetangga rumahnya. Lebih individual gitu. Kalau di kota lebih individual gaya hidupnya. Kalau gaya hidup di desa lebih individual, pasangannya apa ya? Individual. Kelompok, lebih berkelompok gitu. Kalau di Jeddah gimana? Masih kenal nggak sih sama tetangga-tetangganya gitu?
Kalau di Saya Jeddah, enggak. Kenapa? Mbak Roro dari Jeddah, Mbak Roro? Mbak Roro di Thailand dia. iya Bu, bagaimana Bu pertanyaannya? Kalau di Jeddah itu masih individual atau berkelompok? Ibu karena di sini kebanyakan pekerja dari luar ya, jadi di sini tuh individual Bu, kebanyakan individual. Karena sistem rumahnya juga apartemen dan itu tangga ke tetangga, kita tidak bersosialisasi kecuali di tempat kerja saja sih Bu. Iya ya, nggak saling kenal ya. Itu ya yang bisa kita lihat gaya hidupnya di kota dan di pedesaan gitu. Kalau di pedesaan mana mungkin nggak kenal sama tetangganya, ya kan? Iya Bu. Oh ini tadi Mbak Ina. Oke, iya boleh demografis ini tadi ya. Oke, bagus. Nah gitu, jadi bisa dilihat dari segi psikografis ada perbedaan-perbedaan yang bisa dilihat gitu, misalkan dari kelas sosialnya, dari gaya hidupnya, dari kepribadiannya gitu. Akhirnya ini juga bisa ditargetkan, oh berarti kalau mau jual produk A atau produk B di kota, cocoknya ini, kalau di desa, di pedesaan cocoknya seperti ini, karena dilihat dari psikografisnya, terkhususnya dari gaya hidupnya, ternyata berbeda, gitu. Dan lain-lain. Banyak ya segmentasi ya. Baca dulu, Mas Asep. Segmentasi pasar bisnis. Pemasar bisnis menggunakan banyak variabel yang untuk melakukan segmentasi pasar mereka. Tetapi pasar bisnis juga bisa disegmentasikan berdasarkan 1. Demografi konsumen bisnis, industri, ukuran perusahaan. 2. Karakteristik operasi. 3. Pendekatan pembelian. 4. Faktor situasional. Dan selanjutnya karakteristik pribadi. Oke, jadi ada juga yang perlu dilakukan segmentasi pasar, yaitu pasar bisnis. Dan ada lagi pasar bisnis ini juga dia kriterianya itu yang pertama bisa dilihat segmentasinya itu bisa dilakukan dari konsumen bisnisnya, apakah itu dari segi ukuran perusahaannya dan lain-lain. Lalu faktor-faktor lainnya gitu, segmentasi pasar ya. Selanjutnya untuk efektivitas analisis segmentasi perlu dilakukan segmen yang terukur, terus bisa diakses, substansial, dapat dibedakan, dan dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya, bagaimana menargetkan segmen pasar terbaik? Untuk target segmen pasar terbaik, yang pertama itu perlu dilakukan evaluasi masing-masing ukuran, terus pertumbuhan dalam pasar itu, lalu daya tariknya, dan kesesuaian dengan tujuan dan sumber daya perusahaan. Inilah cara untuk melakukan segmentasi pasar yang baik gitu, menargetkan segmen pasar terbaik. Lalu perusahaan juga harus memilih strategi penetapan sasaran pasar. Lanjut dulu Mbak Kusnul, baca, tolong dibaca. Selanjutnya yaitu sasaran segmentasi pemasaran dan diferensiasi. Penjual bisa mengabaikan perbedaan segmen dan penetapan sasaran secara luas dengan menggunakan pemasaran tanpa diferensiasi atau pemasaran massal. Artinya yaitu pemasaran tanpa diferensiasi melibatkan produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal tentang produk yang sama dalam cara yang sama untuk semua konsumen. Lalu
atau penjual dapat menetapkan pemasaran terdiferensiasi, mengembangkan penawaran pasar berbeda untuk beberapa segmen. Oke, jadi ada juga penjual yang bisa mengabaikan beberapa segmen dalam penentuan pasarnya karena dia mau menargetkan pasar yang luas. Jadi ini lebih ke pemasaran massal gitu. Kalau tadi kan kita bahas ada diferensiasi ya. Kalau ini dia bisa juga diabaikan segmen itu, tapi dia melakukan pemasaran massal. Jadi produksinya massal, distribusinya massal, promosinya massal gitu. Boleh-boleh aja. Selanjutnya ada pemasaran yang terkonsentrasi. Jadi dia fokus pada satu atau beberapa segmen pasar saja. Jadi kurang lebih mirip sama diferensiasi, tapi ini dia ada beberapa segmen gitu. Lalu terakhir pemasaran mikro. Jadi ini penghantaran produk khusus untuk memenuhi selera individu dan lokasi tertentu. Jadi pemasaran mikro ini dia lebih ke pemasaran lokal dan pemasaran individual. Ada kalian tahu perusahaan yang pakai pemasaran lokal? Ada? Pemasaran lokal? Ayo dikasih dulu contohnya biar bisa pulang. Kalau nggak dikasih contohnya nggak pulang ya. Pemasaran lokal ini bisa lebih ke kayak ciri khas suatu daerah gitu. Misalkan itu bisa dari makanannya, memang ciri khas daerah itu, atau pakaian yang dia jual. Ayo, coba kasih contoh. Udah saya kasih clue-nya. Terasi dari Indramayu. Apa itu terasi? Ya, boleh. Dari Indramayu? Iya, Bu. Benar. Nah, itu. Jadi dia lebih ke pemasaran mikro gitu. Jadi ya bisa dibilang mirip ke ciri khas karena dia fokusnya di lokal dan belum mungkin ada tapi sangat jarang dan orang-orang pun mau belinya kalau lagi berkunjung ke Indramayu gitu. Apalagi? Terasi tadi. Kalau Medan Bolu Meranti lah, Bu. Boleh. Bolu Meranti. Kalau Banyumas tempe mendoan, Bu. Tapi tempe mendoan sekarang udah ini ya, ada produksi massal juga ya di berbagai tempat ya. Di mana tadi? Mendoan dari mana tadi Mbak Puspa? Banyumas. Banyumas, oke. Berarti nanti kalian kalau ke Banyumas coba dicoba dulu tempe mendoannya. Itu boleh salah satu contohnya itu untuk ya, itu dari lokal, tapi tidak termasuk pasar ini ya, karena dia juga udah banyak diproduksi di mana-mana gitu. Boleh itu contohnya untuk ini. Ini bukan lagi pemasaran mikro. Jadi pemasaran mikro ini memang dia pemasaran lokal aja. Ada lagi yang lain yang mungkin susah didapatkan dari nasi jamblang di Cirebon? Nah, ini saya nggak pernah dengar ini. Gimana nasi jamblang ini? Gimana nih nasi jamblang nih? Dia seperti apa? Mana suaranya orang Cirebon? Dibungkus daun jati. Makanannya apa, Mas? Mas? Mbak ya? Mbak Lesti? Lesti Kejora. Makanannya nasi terus ada rendang, ada telur puyuh yang ditusuk kayak sate gitu. Oh, makanannya ini masih umum aja seperti makanan Indonesia, tapi dia dibungkus daun jati ya, bedanya gitu. Iya, nasinya dibungkus pakai daun jati. Itu juga nasinya sedikit. Berarti kayak nasi kucing dong. Iya, jadi makanya kalau misalkan
mau beli gitu, ditawarin nasinya mau berapa bungkus gitu. Oh, kalian tahu nasi kucing nggak? Nasi kucing. Yang bungkusnya kecil ya, Bu? Di Iya, Jogja. dari Jogja ya, kira-kira seperti itu masuk ke pemasaran mikro ya, karena kan ya dia memang lokal ya, memang bisa dibilang kayak khasnya satu daerah lah, nasi angkringan, Kalau oke. kalau di tempat saya tuh terkenalnya sego pager, Bu. Apa itu? Kalau di daerah Godong, sego pager itu kayak nasi pecel, tapi di daerah saya tuh setiap rumah itu ada yang jualan, pasti ada yang jualan kayak gitu. Jadi terkenalnya sego pager. Padahal itu kayak Jadi, nasi pecel gitu. daerah Tahu, mana? Bu? Daerah mana? Godong, Godong Purwodadi. Oh, Purwodadi, oke. Boleh. Terus, ya bagus ya. Ayo masing-masing buat contoh biar pulang. Bandeng Presto Pati. Emang Bandeng Presto ini dari Pati ya? Juana biasanya itu. Oke. Kalau bandeng Juana itu, Bu. Oke, berarti kayaknya ada lagi nih yang spesial di Pati. Nasi gandul, Bu, kalau di Pati. Itu gimana tuh? Kalau di Pati, nasi gandul juga terkenal. Ya gimana tuh ciri-cirinya? Kan kita nggak tahu tuh. Oh iya deh, nasi kayak nasi daging sapi di kuah santan, kayak nasi pindang. Oke. Ada lagi? Getuk pisang, Bu, dari Kediri. Gimana itu, Mbak? Itu, Bu, kayak apa tuh getuk itu yang pokoknya gimana ya? Ya pokoknya seperti getuk tapi itu terbuat dari pisang itu. Itu khasnya dari Kediri. Apa namanya? Aci ya? Aci terus jangannya ada pisangnya tuh. Kayak dodol itu kan dari Garut juga. Sale ya? Warnanya apa? Getuk pisang tuh. Itu kayak apa ya? Coba di googling, Bu. Apa namanya? Getuk ya, bahasa Indonesia getuk ya? Nggak tahu. Itu modelnya yang kayak dibungkus daun pisang tuh ya. Oh, dibungkus daun pisang. Oh, kayak lontong gitu. Kayak lontong, tapi manis. Apa tadi namanya, Mbak? Dari Kediri ya? Getuk pisang. Ini teman-teman. Biasa ini, Bu. Ya kayak ini. Kalau kalian ke Kediri, ini coba nih. Ini pemasaran mikro nih, pemasaran lokal. Ada yang udah pernah coba? Belum, Bu. Belum. Nah, Mbak yang bilang ini belum pernah coba? Mbak Deni? Iya. Oh, udah pernah, Bu. Enak nggak? Rasanya gimana? Ya. Itu manis, Bu. Manis. Oke. Next, Bu, kalau bisa cuti nanti saya bawakan. Buat sendiri aja di sini, Mbak. Buat aja lah, masak sendiri. Nggak ada waktu, Bu, ngurusin kakek. Oke, apa lagi? Udah, itu aja. Ada lagi? Soto, Bu. Oseng Soto kan jangkrik, Bu, dari teman-temannya Thailand. soto Kudus, soto Semarang kayak gitu. Oh, soto. Tahu Sumedang, Bu. Tahu Sumedang. Tapi biasanya soto itu kayak Lamongan deh. Soto Lamongan, terus kan ada ciri khasnya kalau soto Lamongan itu kuahnya kuah itu Babat. kuning. Lebih ke babatnya. Ke babat. Tadi Mas Asep bilang apa ya? Kenapa, Bu? Mas Asep bilang apa? Mas Asep tadi bilang apa ya makanannya? Oseng jangkrik, Bu, dari Thailand. Oseng jangkrik. Walang. Di oseng, Bu, di oseng. Tahu walang. Oseng jangkrik. Oh ini, ya Allah, aduh. Oke, ya jangkrik goreng ya. Walang. Daerah Magelang, Walang. Oh gitu, Walang. Walang. Tangerang, tapi saya belum pernah. Laksa dari mana laksa? Laksa itu kayak Malaysia ya, Bu? Singapura. Singapura sih sebenarnya. Kalau nggak salah ya, coba ya. Melayu itu dari Melayu lah. Melayu, Bu. Oh iya benar, Mas Asep itu.
Kepulauan Riau, Malaysia, Brunei juga ada, Singapura. Ini kesukaan saya nih, aduh. Enak itu, Bu. Wah, Iya. wangi. Mas Afi ini lagi. Ini mas atau Mbak ya? Afi nih. Mas, itu cowok, Bu. Oke. Oke, ya bagus ya. Jadi yang itu kalau untuk pemasaran mikro untuk lebih gampangnya mungkin kita bisa lihat contohnya itu dari produk-produk lokal. Jadi misalkan nih pergi ke Sumedang, apa yang ada di sana, pergi ke Kediri. Jadi memang ciri khasnya itu bisa salah satu contohnya untuk biar cepat aja kalian paham. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang pertanyaannya? Bu, saya mau tanya. Hmm. Ini mengenai segmentasi pasar. Bahwa level tertinggi dari segmentasi pasar itu kan ekspansi ya, Bu? Oke. Ekspansi gitu. Jadi kaitannya dengan studi kasusnya kayak gini, Bu. Mixway. Iya. Itu kan langsung menyebar gitu di beberapa negara Asia, termasuk Indonesia. Sangat cepat gitu penyebarannya. Dan sekarang perlahan-lahan mereka juga tutup gerai gitu. Menurut Ibu, ini apa yang salah, Bu? Padahal udah mencapai level ekspansi gitu. Kalau segmentasi itu bukan puncak tertingginya ekspansi ya, tapi strateginya yang terakhir itu bisa ekspansi. Nah, kalau Mixway ini dia ekspansi itu tadi yang disebutkan segmentasi itu, yang pertama dia pilih satu, produknya fokus. Lalu yang diekspansi itu bisa dalam bentuk produk. Jadi tadinya dia hanya kopi, jadi ada kopi dan roti. Kalau dia tadi adanya Gojek, ada Gojek, GoFood. Produknya itu diperbanyak, diluaskan gitu kan. Kalau Mixway ini dia pemasarannya yang langsung luas gitu. Produknya tetap sama ya, masih minuman ya. Nggak ada ekspansi ke yang lain kan? Oh, jadi maksud dari ekspansi di segmentasi pasar ini lebih ke variatif produknya, Bu? Iya, betul. Misalkan tadi kayak Mbak Anggi, dia laundry. Mungkin nanti setelah dia kuat, saya sarankan dia ekspansi ke sepatu gitu, masuk ke produk-produk sepatu gitu. Nah, kalau Mixway ini dia langsung menyebar, langsung pasarnya gerainya dibuka di mana-mana. Dan saya kurang tahu ya, gimana sih rasanya, saya belum pernah coba. Gimana rasa Mixway ini? Mixway, kalau saya pernah nyoba, Bu, pas pulang ke Indonesia. Enak nggak? Kayak krim-krim biasa gitu loh, Bu, es krim. Iya, jadi mungkin gerai-gerai yang tutup itu mungkin bisa didasari dari ini ya, kurang memuaskan mungkin ya. Harusnya kan dia kuat dulu nih dari brandingnya itu memang dia benar-benar enak atau dia benar-benar ada satu khasnya. Ciri khasnya Mixway ini apa gitu? Saya juga belum pernah coba sebenarnya. Es krimnya itu, Bu, kalau di Mixway, es krim konnya itu loh. Enak ya? Kalau menurut saya nggak enak, Bu. Oke, iya. Jadi saya tahu brandnya, tapi saya nggak tahu produk khasnya itu apa sebenarnya. Mungkin saya karena kurang update apa gimana dan belum pernah coba gitu. Kalau misalkan apa itu yang Naicha yang terkenal itu di Indonesia? Chatime itu. Chatime yang kayak gitu. Terus ada satu lagi. Nah, seperti itu kan dia memang terkenal ada yang ininya itu yang enak loh gitu. Kalau Mixway ini saya pun tahu produknya itu atau minuman yang mana yang enak. Kalau Mixway menurut saya nggak enak, Bu. Cuma harganya lumayan murah kayak gitu. Gitu. Jadi dia dari segi produk aja dia belum kuat gitu kan. Tapi dia terkenalnya itu karena dia ada di mana-mana gitu. Jadi ya walaupun dia ada di mana-mana, kalau rasanya kurang, siapa yang mau beli? Ya kira-kira tutup ya kan. Jadi dia harus kuatkan dari produknya dulu gitu. Fokus aja dulu satu kalau boleh. Produknya memang dia tetap belum bertambah sih sebenarnya. Itu Mas Asep. Ya, bagus ya pertanyaan Mas Asep. Jadi dia baik, Bu. bisa lihat dari pasar gitu. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Bu. Sama-sama, Mas Asep. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain,
Grupnya udah dibuat ya? Udah semua? Bu. Semua udah? Udah, Bu. Oke, bagus. Udah, Bu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lain lagi, kita akhiri tutorial kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat istirahat. Ibunya udah keluar. Kasih.